Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Dr. Cha Part ketiga. Melihat sang istri pingsan karena kesetrum, spontan Profesor Seo pun langsung membopong istrinya dan menyelamatkannya. Tentu saja hal itu membuat Dr. Choi cemburu berat dan langsung melepas gelang berlian pemberian Profesor Seo. Ya, mendengar Profesor Seo lah yang menyelamatkannya, Dr. Cha pun tersipu. Profesor Seo pun heran sendiri, kenapa ia tadi panik dan gegabah seperti itu? Gimana kalau ada yang tahu? Tidak hanya Profesor Seo, sikap Jungmin yang over panik saat mengetahui Dr. Cha pingsan pun dipertanyakan oleh Jeon Sora, karena rupanya diam-diam Jungmin dan Jeon Sora memiliki kedekatan spesial. Dr. Cha yang sudah pulih pun akhirnya kembali bekerja. Ia pun berpapasan dengan Dr. Choi. Teringat gelang yang digunakan Dr. Choi, ia pun pura-pura mengatakan kalau ada sesuatu yang nyangkut di kepala Dr. Choi. Ya, supaya bisa dilihat gitu. Aneh dengan permintaan Dr. Cha, Dr. Choi pun mengabaikan dan segera berlalu. Karena di saat bersamaan, putrinya Enso meneleponnya. Dr. Cha yang menguping pun agak kaget. Choi Seung-hee punya anak perempuan. Berita mengenai kesetrumnya Dr. Cha jadi bahan gosip perawat dan dokter-dokter di sana. Mendengar mereka menertawakan Dr. Cha, Dr. Kim Roy pun menegur. Ya, cemas akan kondisi Dr. Cha, Dr. Kim Roy pun menyempatkan diri mengunjungi ruangan Dr. Cha. Ia pun lega begitu melihat orang yang dikhawatirkannya itu ternyata baik-baik saja. Sementara itu, Dr. Cha pun mengunjungi pasien Oh Chan-gyu yang alhamdulillahnya bisa diselamatkan. Selain sudah memutuskan untuk bersedia dioperasi di rumah sakit itu, Pak Oh pun berterima kasih karena Dr. Cha sudah berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Dr. Cha pun heran, tahu dari mana? Ya, Pak Oh pun bercerita jika entah bagaimana ia bisa melihat semuanya saat sedang kritis. Orang-orang terdekatnya ternyata menginginkan ia cepat kembali ke pangkuan ilahi, sedangkan Dr. Cha yang bukan siapa-siapa begitu keras memperjuangkan ia untuk tetap hidup. Ya, Pak Oh pun bertekad untuk tetap hidup dan melakukan apa yang ia sukai. Satu pasien sudah luluh, dan kini Dr. Cha pun mencoba membujuk pasien Ibu Napi yang bernama Jang Haenam. Rupanya, Bu Jang Haenam pun sebenarnya pasrah dengan keadaannya. Kenyataannya, ia tidak punya keberanian untuk mengakhiri hidup setelah ia mengakhiri hidup suaminya. Jadi, dapat penyakit seperti ini pun, ia terima-terima aja. Toh, hidup pun statusnya kini sudah sebagai terdakwa. Dr. Cha pun heran, kenapa orang yang tidak punya nyali begini berani berbuat seperti itu pada suaminya sendiri. Pulang dinas, Dr. Cha yang kelelahan pun tidak fokus mendengar curhatan Irang yang tahun ini akan melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Jelas saja Irang pun kecewa karena belakangan merasa tidak diperhatikan. Mengetahui istrinya mendapat protes dari putrinya, Profesor Seo pun memberikan gelang berliannya dan berupaya membujuk istrinya untuk menunda residensi selama 1 tahun ke depan. Walaupun gembira karena ini kali pertamanya ia dapat hadiah dari suami, Dr. Cha pun tetap pada pendiriannya. Ia pun malah bertanya pada Profesor Seo, mungkinkah Choi Seung-hee memiliki putri? Setelah sekian lama bekerja, Dr. Cha pun akhirnya menerima gaji pertamanya. Ia pun kalap dan menghabiskan uangnya untuk anak, suami, ibu kandung, dan ibu mertuanya. Tak lupa, ia pun menyisihkan sedikit gajinya untuk membelikan pakaian dalam untuk Pak Oh Chang-gyu yang akhirnya selesai menjalani operasi, yang mana operasinya itu dilakukan secara kolaborasi antara Profesor Seo dan Dr. Kim Roy. Menerima hadiah dari Dr. Cha, Pak Oh pun terharu karena Dr. Cha adalah orang lain yang mau memperhatikannya. Pulang dinas, Dr. Choi pun berpapasan dengan Dr. Cha dan melihat rivalnya itu menggunakan gelang yang sama persis dengannya. Dr. Choi pun makin bad mood saat Dr. Moon, salah seorang residen yang tengah cedera kaki dan ia berikan tumpangan, malah ngegosipin Profesor Seo dan Dr. Cha yang diduga tengah menjalin hubungan. Ia pun ngambek dan langsung melempar gelang itu pada Profesor Seo yang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini.
Dokter Choi pun lantas menjemput Enso yang tengah pulang bersama Irang. Enso yang juga sedang bad mood tidak mau banyak bicara dengan ibunya itu. Ya, Enso rupanya tahu jika ibunya ini adalah simpanan Profesor Seo. Itu berarti ia adalah anaknya Profesor Seo dan Irang adalah saudara tirinya sendiri. Enso pun tahu kalau kemungkinan besar Profesor Seo tidak akan melepaskan keluarganya demi ia dan ibunya. Lantas, kenapa ibunya nggak cari pria baik-baik aja? Kesal dengan statusnya saat ini, Dokter Choi pun menggunakan wewenangnya untuk ngerjain Dokter Cha dan membuatnya sibuk seharian, hingga Dokter Cha pun mimisan. Untungnya ada Dokter Kim Roy yang menolong Dokter Cha. Dokter Kim Roy pun mewanti-wanti Dokter Cha untuk jangan bekerja terlalu keras dan jangan lupa untuk minum obat. Khawatir dengan kondisi Dokter Cha, Dokter Kim Roy pun meminta Profesor Seo untuk memindahkan Dokter Cha ke bagiannya saja. Profesor Seo pun menolak dengan alasan Departemen Kedokteran Keluarga tidak terlalu menyukai bagian pankreas dan hepatobilier yang dipimpin oleh Dr. Kim Roy. Dokter Cha pun lantas mendapat tugas mendampingi Bujang Haenam, pasien napi wanita untuk melakukan pemeriksaan. Namun, sipir penjaga wanita mendadak tidak enak badan dan tidak bisa ikut mengawasi. Melihat adanya luka di tangan yang diakibatkan oleh borgol, Dokter Cha pun meminta agar borgolnya dilonggarkan sedikit. Saat sedang di jalan, tiba-tiba saja Dokter Choi pun memberikan tugas dadakan dan membuat perhatian Dokter Cha teralihkan. Dan benar saja, Bujang Haenam pun menghilang. Ya, rupanya ia yang sudah mengalami pikun teringat akan anaknya dan hendak pulang untuk menemuinya sebelum ajal menjemputnya. Jelas saja, masalah ini pun menggemparkan seluruh rumah sakit dan menjadi catatan buruk untuk Dokter Cha karena dianggap lalai. Untungnya beberapa saat kemudian, Bujang yang pikun dan tidak tahu arah pulang diantarkan kembali oleh supir taksi. Atasannya, Profesor Lim Jong Kwon, memperingatkan Dokter Cha dan secara tersirat menyuruh Dokter Cha untuk mengundurkan diri saja. Merasa bersalah, ditekan oleh lingkungan sekitar, membuat Dokter Cha pun berniat untuk mundur saja. Mengetahui niat Dokter Cha ini, Profesor Seo dan Dokter Choi pun lega bukan main. Dokter Cha pun lantas mengunjungi Pak Oh Chang Gyu yang alhamdulillahnya sudah sehat walafiat. Pak Oh pun berterima kasih karena berkat Dokter Cha, ia punya semangat hidup dan akhirnya bisa sehat kembali seperti sekarang ini. Namun Pak Oh pun kecewa begitu mengetahui jika Dokter Cha akan mengundurkan diri. Dokter Cha pun lantas menemui Profesor Lim untuk mengajukan pengunduran dirinya. Namun di waktu bersamaan, Profesor Lim mengajak Dokter Cha ke ruang rapat karena kabarnya Direktur Rumah Sakit ingin menemui Dokter Cha. Masuk ruang rapat, Dokter Cha pun dikejutkan dengan Pak Oh Chang Gyu yang ternyata tengah berdiri di podium. Rupanya Pak Oh Chang Gyu adalah Direktur Rumah Sakit Busan yang berniat menyumbangkan 10 miliar won. Karena berkat perawatan yang diberikan rumah sakit itu, ia bisa sehat seperti sedia kala. Namun yang paling utama, ia ingin mengucapkan terima kasih pada Dokter Cha yang sudah memberikan motivasi pada dirinya untuk sehat kembali. Ia pun memastikan agar Rumah Sakit Busan tidak memecat Dokter Cha dan jika itu sampai terjadi, maka ia akan menarik sumbangannya untuk rumah sakit itu. Ya, berkat dedikasi dan ketulusannya, Dokter Cha pun mendapat kehormatan di depan seluruh staf dan dokter di Rumah Sakit Busan. Batalnya pengunduran diri Dokter Cha membuat Profesor Seo dan Dokter Choi makin frustasi karena mau nggak mau mereka harus terus bertemu dengan Dokter Cha di rumah sakit itu. Saking keselnya Dokter Choi pada Profesor Seo, ia sampai menurunkan pria itu di tengah jalan. Padahal tas dan peralatannya masih tertinggal di mobilnya Dokter Choi. Sementara itu, Bujang Haenam yang mendapat penundaan eksekusi, kondisinya malah semakin memburuk. Ia pun curhat pada Dokter Cha kalau ia berharap bisa bertemu putrinya yang mungkin kini sudah jadi dokter juga sebelum ia berpulang kelak. Dokter Cha pun minta bantuan Baek Mi-he yang kebetulan berkunjung ke rumah sakit Busan untuk mencari anaknya Bujang Haenam yang juga seorang dokter itu. Namun di saat bersamaan, pandangan Baek Mi-he teralihkan begitu melihat Dokter Kim Roy yang mendadak melintas. Baek Mi-he yang terpesona dengan ketamanan Dr. Roy pun bikin kesepakatan. Ia akan membantu asalkan Dr. Cha mau membantu mengenalkannya pada Dr. Kim Roy.
Keesokan harinya, Bu Oh dan Bu Kwak pun melakukan medical check up di rumah sakit Gusan. Dr. Choi menjelaskan pada Bu Oh jika titik hitam di punggungnya bukanlah kanker seperti yang ditakutkan. Sedangkan Bu Kwak malah dinyatakan terkena kanker tiroid yang ganas. Di hari yang sama, Dr. Choi pun mengunjungi pemakaman ayahnya. Namun rupanya selama ini Dr. Choi dan keluarganya tidak akur. Dr. Choi dianggap mempermalukan keluarga karena memiliki anak di luar nikah. Enso yang selama ini diam saja dihina, akhirnya berani angkat bicara untuk membela sang ibu. Di sisi lain, Dr. Cha pun akhirnya bisa menemukan putri bujang Haenam, yaitu Dr. Han Yonglong, yang kabarnya sudah sukses dan memiliki 2 anak. Awalnya, Dr. Han menolak. Alasannya, ia tidak ingin mengingat masa lalunya karena merasa bersalah. Kenapa? Rupanya, yang menghabisi nyawa suami bujang Haenam adalah Han Yonglong, karena sang ayah ini selalu melakukan tindakan kekerasan pada ibunya dan dirinya. Tidak ingin masa depan anaknya rusak, bujang pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk ditahan. Dan upaya Dr. Cha untuk membujuk Han Yonglong pun berhasil, karena setelah puluhan tahun, bujang Haenam pun akhirnya bisa bertemu lagi dengan putri satu-satunya itu. Keesokan harinya, Dr. Cha pun menjalani sidang Komite Etik Disiplin Residen karena masalah kelalaiannya menjaga bujang Haenam. Kesempatan ini dimanfaatkan Profesor Seo untuk memberatkan hukuman Dr. Cha. Namun untungnya, Dr. Kim Roy hadir dan membela Dr. Cha. Setelah mempertimbangkan ini dan itu, Dr. Cha pun akhirnya mendapat hukuman pemotongan gaji saja. Sementara Dr. Cha habis menjalani sidang Komite Etik, ibu mertua malah mengajukan pinjaman karena diajak untuk berinvestasi oleh Profesor Park dengan jaminan gedung milik Cha Jong-suk. Namun, pengajuan itu pun ditolak oleh bank. Departemen Bedah pun kedatangan pasien wanita muda yang tengah hamil dan dinyatakan mengidap tumor. Diketahui hamil di luar nikah, ayah wanita muda itu pun meminta agar kelak bayinya diserahkan ke panti asuhan saja. Tentu saja permintaan ini ditolak oleh Dr. Cha. Kasus ini pun jadi pembahasan seluruh residen Departemen Bedah, termasuk Jeon Sora yang emosi jiwa karena ulah pria yang tidak bertanggung jawab itu. Jeon Sora yang emosi jiwa itu akhirnya nyuruh-nyuruh Jungmin. Melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Dr. Cha pun munyan-manyun dalam hati, amit-amit kalau punya mantu begini. Dr. Cha pun berpapasan dengan Dr. Choi. Sempat bersitegang karena perbedaan pendapat mengenai kasus wanita yang hamil muda itu. Pandangan Dr. Cha pun teralihkan pada pergelangan tangan Dr. Choi yang sudah kembali menggunakan gelang berlian pemberian Profesor Seo. Tidak mau terpengaruh, Dr. Cha pun mencoba untuk berpikiran positif aja. Malamnya, Jeon Sora yang sedang menghadiri ulang tahun neneknya terkejut saat memergoki Profesor Seo dan Dr. Choi berjalan keluar bersama dari hotel. Tidak hanya Jeon Sora, Dr. Kim Roy yang juga ada urusan di hotel itu pun sama terkejut karena memergoki kedua dokter itu tengah bersama. Sementara itu di rumah sakit, Dr. Cha pun dimintai oleh Dr. Moon untuk tukeran dinas ke Departemen Pediatri. Belum sempat memberi jawaban, pandangan Dr. Cha pun teralihkan saat melihat gelang Dr. Moon yang rupanya sama dengan miliknya. Dr. Moon bilang kalau gelang itu adalah hadiah pemberian pacarnya. Tidak kalah senang, Dr. Cha pun keceplosan dan bilang kalau gelang itu juga adalah pemberian suaminya. Dr. Moon pun kaget, bukankah suami Dr. Cha sudah pulang ke pangkuan ilahi? Untuk mengalihkan kecurigaan Dr. Moon, Dr. Cha pun buru-buru mengiyakan permintaan untuk bertukar dinas. Tahu jika Profesor Seo mengkhianati Dr. Cha, Dr. Kim Roy pun memberi peringatan pada Profesor Seo. Terkejut perselingkuhannya mulai tercium, Profesor Seo pun melampiaskan kekesalannya pada Dr. Cha dengan mengkritik setiap intervensi yang diberikan Dr. Cha untuk pasien-pasiennya, serta melarang istrinya itu untuk ikut operan dan memberikan tindakan untuk para pasiennya. Tahu jika suaminya sedang mengerjainya, Dr. Cha pun kali ini tidak mau mengalah seperti 20 tahun lalu. Namun tentu saja, namanya juga umbi-umbian seperti Dr. Cha ini, kecil kemungkinan bisa mengalahkan perintah seorang Profesor Seo In Ho. Dr. Cha yang sedang mojok karena tidak diberi kerjaan, akhirnya didatangi oleh Dr. Kim Roy yang kali ini selangkah maju mengutarakan keinginannya untuk berteman dengan Dr. Cha. Dr. Kim Roy pun mengajak Dr. Cha untuk olahraga lari bareng. Teringat baik Mihe, Dr. Cha pun menyetujui ajakan Dr. Kim Roy ini. Ya, mereka bertiga pun menghabiskan akhir pekan bersama dengan gembira. Melihat gelagat
Minat Dr. Kim Roy pada Dr. Cha, baik Mihe pun curiga. Kayaknya Dr. Roy tertarik deh pada Dr. Cha. Sementara itu, Profesor Seo yang sedang melakukan operasi didampingi oleh John Sora mendadak kesakitan di area lengannya. Setelah diperiksa, ia dinyatakan mengalami kapsulitis perekat atau kekakuan pada otot bahu. Dilarang untuk memegang pasien oleh Profesor Seo, membuat Dr. Cha punya banyak waktu untuk mempelajari status pasien. Ia pun menemukan keanehan pada hasil pemeriksaan pasien bernama Choi Gyung-soo. Ia pun lantas menemui Profesor Seo dan menantang diagnosa yang diberikan suaminya untuk pasien itu. Jika dugaannya benar, maka Profesor Seo harus membiarkannya kembali bekerja seperti biasa. Kalaupun Dr. Cha salah, maka ia bersedia untuk berhenti jadi residen. Dan hasilnya, taruhan itu pun dimenangkan oleh Dr. Cha. Udah makalah taruhan, sakit bahunya kumat, Profesor Seo pun malah dikejutkan dengan telepon dari wali kelasnya Irang yang hendak mengkonsultasikan jurusan kuliah yang akan diambil putrinya itu. Berharap Irang mengikuti jejaknya menjadi dokter, Profesor Seo malah dibuat murka begitu mengetahui putrinya itu tertarik dan memilih untuk masuk ke jurusan seni. Ia pun mengobrak-abrik kamarnya Irang dan menemukan banyak alat lukis dan alat seni di sana. Pulang sekolah, mendapati sang ayah murka dan sudah menghancurkan alat-alatnya, Irang pun syok berat. Sementara itu di rumah sakit, Dr. Cha pun melarang seorang pasien untuk pulang karena ia mencurigai adanya sesuatu pada pasien itu dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak terima, pasien itu pun mengamuk dan benar saja, sesaat kemudian pasien itu pun pingsan. John Sora yang memperhatikan keributan ini pun untuk pertama kalinya memuji keputusan Dr. Cha yang mana pujian itu pun membuat Dr. Cha senang karena kerja kerasnya mulai diapresiasi. Namun saat pulang, Dr. Cha pun berpapasan dengan Dr. Choi dan Enso yang tengah mengunjungi sang ibu. Melihat Enso, Dr. Cha pun terkejut. Jadi ibunya Enso itu adalah Dr. Choi. Sepanjang perjalanan pulang, Dr. Cha pun jadi kepikiran yang aneh-aneh tentang suaminya, Dr. Choi dan Enso. Mungkinkah karena pikirannya kacau, Dr. Cha pun batal masuk rumahnya dan memutuskan untuk berlari. Namun, mendadak ia tersandung, nyaris jatuh. Tiba-tiba saja Dr. Kim Roy muncul dan menangkapnya. Dr. Kim Roy yang setengah sadar karena habis minum bareng temannya pun hendak mengatakan sesuatu pada Dr. Cha. Namun, mendadak ibu mertua pun muncul dan membuat Dr. Kim Roy mengurungkan niatnya dan izin untuk pamit saja. Ibu mertua pun mengingatkan Dr. Cha untuk berhati-hati dan jangan membuat nama baik suaminya menjadi rusak. Di rumah, perang dunia pun terjadi. Tahu jika istrinya mendukung Irang untuk masuk jurusan seni, Seo In Ho pun kembali murka dan membuang semua peralatan seni milik Irang. Tidak terima dengan perlakuan suaminya pada Irang, Cha Jong Suk pun melawan dan bertekad akan membantu Irang masuk sekolah seni tanpa bantuan keuangan dari Seo In Ho. Teringat akan Enso, putri dari Dr. Choi yang berteman dengan Irang, Cha Jong Suk pun mencoba menanyakan semua kecurigaannya pada Profesor Seo. Namun suaminya itu pun ngeles dan menolak untuk membahasnya. Malamnya, tanpa sepengetahuan Dr. Cha, Profesor Seo pun menemui Dr. Choi untuk membahas pertemanan Enso dan Irang yang tidak diduganya. Sadar jika biaya sekolah Irang tidak murah, Dr. Cha pun mencari uang dengan menjual beberapa barang berharga miliknya. Lagi kepepet, ibu mertua malah minta dipesankan kamar VIP untuk ia dirawat saat operasi kanker nanti. Besannya, Bu Oh pun membawakan makanan dan minuman untuk Bu Kwak. Sebagai pengganti Cha Jong Suk yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk mendampingi mertuanya itu. Beres mengurusi ibu mertua masuk kamar perawatan, Dr. Cha pun berpapasan dengan Dr. Choi. Teringat akan gelang yang mirip dengan Dr. Cha pun menanyakan asal-usul gelang itu, yang mana dijawab oleh Dr. Choi jika gelang itu adalah pemberian dari suaminya Dr. Choi sendiri. Dr. Cha yang berpikiran positif jika Dr. Choi benar-benar punya suami, akhirnya mendatangi Profesor Seo untuk meminta maaf atas kecurigaannya terhadap hubungan suaminya dan Dr. Choi itu. Sekalian, ia pun meminta izin agar Profesor Seo mau mendukung Irang menjadi seniman. Namun, suaminya itu tetap saja menolak dan bersikeras. Irang harus mengikuti jejaknya dan menjadikan seni sebagai hobi saja. Tanpa dukungan suami, Dr. Cha pun memperjuangkan mimpi Irang untuk masuk sekolah seni. Walaupun ia
ia menahan malu karena harus menerima kebaikan Dr. Kim Roy untuk bertukar dinas demi bisa menemui wali kelas putrinya itu. Ibu mertua yang kebetulan lagi jalan-jalan di sekitar lorong rumah sakit kembali memergoki Dr. Cha dan Dr. Kim Roy yang berkomunikasi dengan hangat. Ia pun lantas laporan pada Seo In Ho dan memperingatkan putranya itu kalau belakangan Cha Jong Suk dan Dr. Kim Roy ini sering ketemuan. Ya, Profesor Seo pun jadi ingat kalau Dr. Kim Roy ini pernah memperingatkannya terkait hubungannya dengan Dr. Choi. Keesokan harinya, wanita hamil yang juga mengidap tumor itu pun berkonsultasi dengan Dr. Kim Roy yang akhirnya menyarankan untuk mengakhiri kehamilan dan menjalani kemoterapi saja. Namun, pasien wanita itu kekeh mempertahankan bayinya daripada melakukan pengobatan. Dan setelah ibu dari wanita itu mencari tahu, tampaknya alasan anaknya tidak mau mengakhiri kehamilan itu karena ayah dari bayi yang dikandung putrinya itu adalah seorang aktor terkenal. Di sisi lain, Dr. Cha yang lagi puyeng mikiran dana kuliahnya Irang melihat Jeon Sora datang dengan mobil baru nan mewah. Kepo, Dr. Cha pun bertanya, dapat uang dari mana? Dan Jeon Sora pun menjawab jika ia dapat dana cerukan atau semacam pinjaman saldo negatif gitu. Sempat ngomel dalam hati melihat kelakuan Jeon Sora yang foya-foya di masa muda, Dr. Cha pun jadi dapat ide mengikuti cara Jeon Sora untuk mendapatkan dana. Mendatangi bank, Dr. Cha pun baru tahu ternyata sudah ada orang yang meminjam uang mengatasnamakan dirinya menggunakan jaminan gedung yang beralamat di Gyeongdo, yaitu ibu mertuanya kayaknya. Namun setelah ngobrol-ngobrol dengan pihak bank, Dr. Cha pun akhirnya bisa mendapatkan pinjaman dana untuk biaya kuliahnya Irang. Keesokan harinya, Jeon Sora pun mempresentasikan kasus pasien lelaki muda bernama Hwang Seon-gyu yang mengidap penyakit Crohn. Selesai presentasi, lagi-lagi Jeon Sora menyuruh Jung Min untuk mengambil ponselnya di kamarnya. Tidak mau anaknya ditindas, Dr. Cha pun menawarkan diri. Namun, betapa terkejutnya ia melihat kamar Jeon Sora yang seperti kapal Titanic mau tenggelam. Bukannya buru-buru mengambil ponsel, naluri beberes emak-emaknya pun malah muncul. Ia pun menemukan kolor pria di ruangan itu dan kembali ngedumel dalam hati. Dasar anak muda. Namun makin terkejut ia begitu menemukan arloji milik Jung Min ada di sana. Dan sadarlah Dr. Cha jika kolor pria itu ternyata milik Jung Min, yang artinya Jeon Sora yang ia amit-amitin itu adalah calon mantunya. Wah, namun berulang kali ia bertanya pada Jung Min, putranya itu tetap saja tidak mau mengaku kalau sudah punya pacar. Sama dengan Jung Min, Jeon Sora pun sok misterius tidak mau mengakui kalau ia berpacaran dengan Jung Min. Mengetahui hubungan gelapnya sudah diketahui Dr. Kim Roy, Dr. Choi pun mendatanginya dan menantang Dr. Kim Roy untuk membongkar hubungan gelapnya di depan Dr. Cha. Kecewa dengan sikap Dr. Choi yang gak jauh beda dengan Profesor Seo, Dr. Kim Roy pun malah meluapkan kekecewaannya itu pada Dr. Cha yang nampak selalu ramah dan bersemangat. Ya, Dr. Kim Roy marah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk Dr. Cha. Namun ia pun sedih karena melihat kepolosan Dr. Cha selama ini. Untuk mempromosikan rumah sakit, Profesor Seo pun menjadi role model dan menjalani syuting. Tidak hanya saat visit dokter, tindakan operasi pada pasien Hwang Seon-gyu pun direkam. Namun operasi tidak berjalan lancar, ditambah lagi nyeri bahunya pun kumat dan membuat pasien Hwang harus menggunakan kantong stoma untuk sementara waktu. Keterbatasan Profesor Seo karena nyeri otot di bahunya membuat Profesor Yeon Tae-sik akhirnya merekomendasikan Dr. Kim Roy untuk menggantikan peran Profesor Seo. Ya, makin dengki aja Profesor Seo pada Dr. Kim Roy. Ditambah lagi belakangan ini, ia sering melihat istrinya berbincang hangat dengan saingannya itu. Pasca menjalani operasi, kondisi mental pasien Hwang Seon-gyu pun tidak stabil. Ia sempat curhat pada Dr. Cha. Melihat kondisinya yang seperti ini, mengakhiri hidup mungkin bisa jadi solusi terbaik. Dr. Cha pun berdiskusi dengan Jeon Sora untuk mengkonsultasikan pasien Hwang ini ke departemen psikiatri juga, karena diduga pasien ini sedang mengalami depresi berat. Melihat tanggapan enteng dari Jeon Sora, Dr. Cha yang prihatin pun keceplosan dan berkata jika usia pasien Hwang ini tidak jauh beda dengan putranya.
Ya, ketakutan Dokter Cha pun akhirnya terbukti. Rupanya tidak hanya tertekan dengan penyakitnya, pasien Huang pun mendapat tekanan dari mertuanya yang menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. Mendapati pasiennya tidak berada di tempat, Dokter Cha pun panik dan langsung menelepon 119. Teringat akan curhatan pasiennya itu semalam, Dokter Cha pun menyusul ke atas dan benar saja, ia menemukan Huang Seongyu sedang duduk di tepi gedung. Kejadian ini pun menarik perhatian banyak orang, termasuk Profesor Seo dan Dr. Kim Roy yang balapan menyusul Dr. Cha ke atas. Namun, Huang Seongyu yang akhirnya berhasil dibujuk mendadak oleng dan akhirnya terjatuh bersama Dr. Cha yang untungnya langsung ditangkap dengan balon udara oleh para petugas di bawah. Kejadian ini pun membuat Profesor Seo dan Dr. Kim Roy histeris. Khawatir dengan kondisi Dr. Cha, mereka pun kembali berlari ke lantai bawah. Namun kali ini Dr. Kim Roy memutuskan untuk selangkah lebih maju dan langsung memeluk Dr. Cha. Tindakan spontannya ini jelas membuat seluruh pegawai rumah sakit yang ada di sana terkejut, tak terkecuali Profesor Seo yang shock melihat istrinya dipeluk oleh pria lain. Dan Dr. Cha part ketiga pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!